Ramadan telah kita lewati dengan meninggalkan sejuta inspirasi. Maka semangat Ramadan tetap kita jadikan motivasi untuk berubah jauh lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Liburan udah, lebaran udah, kini tinggal cucian dan beresin makanan. Hayo, siapa yang sama kayak Bun Ai nih? Udah habis lebaran, liburan, cucian gak kelar-kelar ya. Padahal Bunda itu cuma mudik 1 hari ke Cisalak, 1 hari ke Karawang. Tapi ya itu, sereceh inilah si Bun Ai. Tetap aja kayak cuciannya tuh banyak gitu ya teman-teman. Ada yang sama nggak? Kalau ada yang sama boleh nih tulis-tulis di kolom komentar. Nah akhirnya untuk cucian, karena memang cuaca di Depok masih kayak turun hujan, panas, ya udahlah Bun Ai nyucinya di rumah. Tapi untuk setrika Bun Ai menggunakan jasa laundry, yang kebetulan laundrynya tuh enak banget, bisa diantar jemput. Nah, udah kangen banget kan sama menu si sayur asem ini. Menu sayur asam berpasangan dengan apapun menurut Bun Ai itu kayak daster. Tetap aja menjadi menu favorit dan pakaian ternyaman kayak daster. Oke teman-teman, ini tuh Bun Ai masak di hari keempat deh kalau nggak salah setelah pulang dari Karawang. Nah untuk minum kode rumah Bun Ai itu pakai botol-botol supaya anak-anak minumnya gampang terus banyak. Kalau pakai gelas kadang-kadang mereka suka males ya. Nah karena silaturahim kemana-mana, kadang-kadang Bunda nggak ngerti nih anak-anak makan es apa enggak. Ya udah pulang-pulang semuanya batuk termasuk Bun Ai, karena emang kita tuh tim yang nggak bisa minum es banyak-banyak ya teman-teman. Nah itu mereka tuh lagi ngadem, ayahnya lagi video call sama Pak D yang ada di Wonogiri. Nah ini tuh alhamdulillah kalau Abang Rafa lagi ngasih makan iguananya. Gimana teman-teman, THR aman, anggaran aman? Nah hari ini Bun Ai mau evaluasi nih untuk budget THR Bun Ai. Oke kita mulai dengan Abang Rafa yang lagi hitung-hitung THR-nya. Kalau tadi lihat ya di awal video, Rafa tuh kayak ada duit aku, itu tuh saldo sisa THR-nya di tahun lalu. Semenjak usia 8 tahun, Abang Rafa tuh udah bisa megang THR-nya sendiri. Nah, dia tuh Bun Ai suruh nulis, terus kalau ada pengeluaran juga dia tulis. Jadi nggak menerka-nerka. Kayaknya uang aku ada 800.000, kayaknya uang aku ada 1 juta, habis kemana ya Bunda? Enggak ya teman-teman, itu Bun Ai suruh tulis. Nah untuk THR tahun lalu tuh ada pengeluaran beli mainan, beli kado bunda, terus beli kue untuk hari ibu. Pokoknya segala sesuatu yang dia ingin, yang sifatnya keinginan. Karena kalau sifatnya kebutuhan, misalnya sepatu, tas, itu biasanya tetap Bun Ai yang cover ya. Nah ini Bun Ai lagi hitung-hitung sisa anggaran selepas liburan ini. Jadi dalam THR Bun Ai itu selalu ada dana tak terduga, yang dimana dana ini tuh berfungsi untuk mengcover pasca liburan dan mudik. Seperti tadi laundry, terus kadang-kadang kita lagi liburan males masak, pak suami masih libur. Atau kalau masih ada budget, anak-anak mau jalan-jalan kemana, nah itu biasanya pakai si dana tak terduga. Jadi selain komponen untuk THR-nya, Bunda juga nyiapin setelah acara lebarannya, kayak gitu ya. Nah ini karena udah hari Minggu, jadi saatnya Bun Ai kembali lagi ke anggaran di gaji bulanan. Nah itu dompetnya udah kembali fitrah ya teman-teman. Alias sudah Bun Ai kosong-kosongin dompet hematnya Bun Ai, yang isinya tuh cuman kayak kartu-kartu sama uang harian yang biasa Bun Ai pegang. Nah kalau yang ini yang udah diikat-ikat adalah THR-nya Agni dan THR-nya Abang Bima. Karena belum 8 tahun jadi masih Bun Ai yang pegang ya. Sebagian udah Bun Ai beliin keinginan mereka seperti mainan, atau misalnya tetap disimpan aja dulu, masukin ke tabungan, itu juga bisa. Atau bahkan untuk reward juga bisa ya teman-teman. Jadi kalau untuk THR-nya Agni sama Bima itu memang masih Bun Ai yang simpan ya teman-teman. Nah itu ada sisa anggaran di tahun lalu juga 20 ribuan sama 10 ribuan punya mereka, tapi ya bukan punya Bun Ai. Nah kadang-kadang kalau pas mau THR-an Bun Ai nukerin dulu tuh sama recehannya mereka. Jadi nanti uangnya mereka bentuknya itu bulat-bulat 50 ribuan atau 100 ribu, karena memang udah Bun Ai tukerin THR-nya mereka buat ngisi amplopnya Bun Ai dulu. Tapi ingat ya, tetap si Bun Ai catat. Nah kalau ini tuh adalah THR yang Bun Ai pisahin untuk yang di luar anggaran. Jadi yang Bun Ai selalu bilang kalau ketemu sanak, saudara, kerabat yang memang gak ada di anggaran, terus kita mau kasih udah gak bingung lagi ngasihnya di mana.
Mungkin bagi sebagian, oh ribet banget sih Bun Ai sampai sedetail itu, tapi bener-bener deh, ini tuh membantu banget perjalanan liburan lebaran ya Bun Ai, sehingga begitu Ramadan sampai liburan gitu ya, Bun Ai tuh justru ngerasa bukan over budget, tapi alhamdulillah masih banyak sisa-sisa anggaran. Kayak Ramadan kemarin Bun Ai malah lebih banyak sisa anggarannya dibanding bulan-bulan sebelumnya. Nah kalau yang gede ini Bunda itu udah nama-namanya, itu saudara banget yang udah ditulis tapi belum ketemu orangnya. Insya Allah nanti kalau ketemu Bunda pasti kasih. Kalau amplop kenapa dibedain Bunda yang besar sama yang kecil? Iya karena nominalnya juga beda. Yang satu tadi yang Bunda hitung tuh nominalnya agak lebih besar. Kalau yang diikat ya barengan sama yang udah ditulis-tulis itu nominalnya biasanya lebih kecil teman-teman. Nah ini udah Bune pisahin sisa THR-an gitu ya, Bune simpen lagi aja. Siapa tahu nanti butuh, kalau nggak sekarang nanti insya Allah untuk THR tahun depannya lagi. Nah ini sisain aja yang 2000-an sama 1000-an. Lumayan ya buat parkir-parkir gitu. Karena kan kadang-kadang nyari 1000-an tuh susah. Nah ini alhamdulillah Bune nukerin di bank dapat 1000-an, jadi dimanfaatkan dengan baik. Nah sebelum lanjut Bune mau ngucapin dulu ya buat teman-teman, mohon maaf lahir dan batin kalau selama vlog Buna itu banyak banget kata-kata yang gak enak didengar atau teman-teman ngerasa tersinggung sama ucapan Bunai. Kepada teman-teman, Bunda minta maaf, dan kepada Allah Bunda memohon ridho. Mudah-mudahan kita semua meskipun belum pernah bertemu secara muka, tapi insya Allah saling bersambung doa dan kebaikan sampai surga. Amin. Oke lanjut aja ya teman-teman. Nah itu tuh budget Maret sampai April. Sekarang Bun Ai mau bikin yang review budget April sampai Mei. Ini Bun Ai bakalan nulis belanja bulanan apa aja yang dibeli, terus sayuran juga apa aja yang dibeli. Karena kemarin tuh baru Bun Ai taruh uangnya aja, jadi belum Bun Ai bagi-bagiin. Ini baru hari ini nih, hari Minggu Bun Ai bagi-bagiin uangnya. Nah jadi tips anggaran aman saat lebaran atau mudik, Bun Ai bener-bener gak mau bawa uang gaji. Karena kadang-kadang tuh hilaf gitu, ini budaya pribadi ya. Kalau teman-teman yang lebih kuat iman gitu ya bawa aja, tapi nggak bakalan dipakai juga. Kalaupun dipakai nanti diganti, nah itu beda perkara teman-teman. Kalau Bun Ai justru nggak percaya diri, jadi ya udah gajinya baru diambil aja, baru nanti dibagi-bagiin setelah liburan. Jadi dari lebaran, liburan, pasca liburan itu masih pakai budget dari THR kemarin, yang budgetnya emang Bun Ai ambil dari gaji Pak Suami itu sekitar 10-15%, tabungan sinking fund, terus juga dari usaha sampingannya Bun Ai. Nah ini nih untuk belanja bulanan juga belum dibelanjain sama sekali. Ini untuk pulsa sama wifi juga belum. Dan biasanya kalau Bun Ai menggunakan kartu kredit itu selalu Bun Ai tulis, dan uangnya juga udah Bun Ai siapin tuh di situ. Jadi nanti pas tagihan kartu kredit Bun Ai tuh nggak ada rasa kaget, wah ini harus dibayar sekian, enggak ya teman-teman. Karena setiap menggunakan kartu Bun Ai pasti tulis, terus langsung anggarannya Bun Ai siapin. Jadi cuma diorganize aja sama si kartu kredit. Tapi balik lagi teman-teman, hari ini Bun Ai nggak ngebahas untuk hukum kartu kreditnya ya. Bun Ai cuma sharing aja nih cara Bun Ai memanage keuangan. Mudah-mudahan ada sedikit inspirasi yang bisa diambil. Nah ini tuh kayak tagihan kartu kreditnya kayak gini, Bun Ai selalu tulis. Jadi nanti pas bayar Bun Ai tuh gak kaget. Kalau teman-teman ada yang sama nggak? Kalau ada yang sama boleh nih tulis-tulis di kolom komentar. Atau malah kaget sama tagihan kartu kreditnya sendiri, perasaan gak make banyak gitu ya, tapi kok tagihannya banyak. Kalau saran dari Bun Ai mendingan ditulis dibanding nanti repot sendiri, apalagi yang gajinya kayak Bun Ai belum kayak Sultan gitu ya. Yang masih ibaratnya tuh mengharap dari Pak Suami. Nah ini tuh untuk sisa-sisa THR Bun Ai masukin aja ke dompet ini. Dan kalau nanti pergi-pergi gitu Bun Ai langsung masukin aja ke dompet kuning selama mungkin 1 bulan. Ya karena nanti kalau ketemu sama orang yang pengen Bun Ai kasih nih, pasti langsung Bun Ai kasih. Terus kalau yang 20.000, 10.000 itu uang apa Bun Ai? Uang sisa THR tadi ya. Uang sisa dari anggaran THR dan dana tak terduga. Alhamdulillah nih, kayaknya besok masih bisa jajan-jajan cantik nih Bun Ai. Oke teman-teman, ini tuh adalah jurnal savingnya Bun Ai untuk keluarga. Nah itu tuh Bun Ai tulis-tulis kayak, menabung bukan karena aku tidak mempercayai rezekiku, tapi ini adalah cara aku untuk Allah tidak kecewa atas titipan rezekinya. Mungkin yang aku sisihkan tuh gak banyak, tapi inilah cara terbaik untuk berinfak, untuk pendidikan tanpa persiapan dan tidak menjadi beban di hari kemudian.
Nah, belakangnya juga Bun E tulis gitu supaya lebih semangat lagi. Berusahalah konsisten meskipun terseok karena anak-anak butuh ibu yang sungguh-sungguh, bukan ibu yang banyak mengeluh. Meskipun kadang bahagia dan indah itu belum tersentuh, tapi kita harus tetap semangat karena menjadi ibu adalah doa kita semua. Doa Bun Ai gitu ya. Oke, teman-teman, jadi itu untuk saving. Nah, lanjut nih ya, Bun Ai mau ajak teman-teman untuk ngelihat sinking fund-nya Bun Ai. Jadi kalau untuk kurban, pajak kendaraan itu masih Bun Ai terusin, liburan, servis kendaraan itu juga masih Bun Ai terusin untuk sinking fund-nya. Nah, untuk lebaran kemarin alhamdulillah Bun Ai juga udah bikin rekapannya dengan baik dan ini nggak over budget, masih sisa berbentuk recehan tadi yang Bun Ai save untuk lebaran tahun depan aja. Ya alhamdulillah ya teman-teman. Ini tuh dari pemasukannya, pengeluarannya Bun Ai udah tulis. Ya udah nanti langsung aja Bun Ai masukin lagi ke binder supaya nanti bisa bikin target selanjutnya untuk lebaran tahun depan. Alhamdulillah udah beres. Terus masuk lagi ke dana pendidikan anak. Nah, karena sebagian udah ditabungin, jadi Bune langsung bikin lagi untuk dana pendidikan yang memang udah Bune tulis start lagi di April. Nah, ini alhamdulillah sebagian udah ditulis, langsung aja kita tulis di apa tuh? Toples nastarnya gitu ya. Nah, di akhir video Bunda juga mau info sama teman-teman kalau mau belajar lagi tentang keuangan, belajar sama-sama tentang membuat tips THR anti galau, boleh banget nih ikutan Smart Mom Class. Untuk nomor adminnya Bunda bakalan taruh di description box. Spesial per batch 6 ini kita tuh cuman satu grup 75 orang, ada live chatnya juga sehingga nanti kita bisa lebih kondusif untuk tanya jawabnya. Nah, spesial di batch 6 ini Bun Ai juga bakal nge-share tips Bun Ai untuk mempersiapkan THR tanpa menunggu THR Pak Suami. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman. Sekali lagi ya, kita membuat seperti ini tuh bukan karena gaji kita gede atau ngerasa wah gajinya besar makanya bisa. Enggak teman-teman. Di SMC tuh banyak banget juga kok beberapa yang masuk bed advance atau kelas pendampingan itu yang gajinya besar tadinya nggak bisa nabung tapi alhamdulillah sekarang udah bisa nabung. Bahkan yang gajinya pas-pasan tadinya tuh kelilit hutang dan alhamdulillah sekarang tuh bisa minimal nggak over di setiap bulannya. Jadi teman-teman yang mau belajar sama-sama boleh langsung hubungi nomor admin ya di description box. Oke teman-teman, jadi itu aja review anggaran THR dari Bun Ai. Alhamdulillah semuanya aman, gak ada over budget, dan alhamdulillah juga masih ada sisa untuk kita jajan-jajan cantik nih selama masa liburan sebelum Pak Suami masuk. Nah kalau ini tuh udah malam hari setelah cuciannya diberesin, Bun Ai juga beres-beresin makanan yang kira-kira masih expired yang lama Bun Ai masukin ke satu dus itu supaya nanti gak kelihatan banyak banget di lemari makanan. Di situ juga ada beberapa hampers dari teman-teman kayak dari Clean Go City, mylip_id. Wah pokoknya makanan-makanan yang memang expirednya masih lama dan belum mau Bun Ai konsumsi dulu, Bun Ai taruh di situ ya supaya nanti lebih mudah lagi. Oke itu aja, Bun Ai udah selesai nih untuk review budgetnya, udah nulis-nulis juga yang mau dibelanjain di bulan April sampai Mei ini untuk minggu ini. Jadi sampai sini dulu ya videonya. Sampai jumpa lagi ya di video Bun Ai selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf, jangan lupa tekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan kalau Bun Ai upload video terbaru. Happy terus teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.